Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Novita Simarmata, NPF 1901010226. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran menulis di SD kelas tinggi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis di kelas tinggi. Pengertian menulis di kelas tinggi, menulis sebagai suatu proses menuangkan gagasan atau pikiran dalam bentuk tertulis. Menulis sebagai proses berpikir berarti bahwa sebelum dan atau saat setelah menuangkan gagasan dan perasaan secara tertulis, diperlukan keterlibatan proses berpikir. Proses berpikir menurut Murray dan kawan-kawan atau dalam Khalik tahun 1999 halaman 28 memiliki sejumlah esensi: mengingat, menghubungkan, memprediksikan, mengorganisasikan, membayangkan, memonitor, mereview, mengevaluasi, dan menerapkan. Jadi pengertian dan hakikat menulis sesungguhnya memuat tentang suatu proses berpikir. Gagasan yang dituangkan dalam kalimat atau paragraf dapat dianalisis kelogisannya. Lanjut, yang kedua, tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Yang pertama, tujuan menulis. Adapun tujuan menulis yaitu A. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa, agar khayalak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. B. Membujuk melalui tulisan seorang penulis, mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. C. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah. Kecerdasan terus diasah, yang ada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. D. Menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi, bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam menghibur khayalak pembacanya. Yang kedua, manfaat menulis. Kemampuan menulis permulaan memiliki manfaat terutama pada kemampuan menulis lanjutan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Manfaat tersebut antara lain: 1. Memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga, sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. Yang keempat, kegiatan tulis menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Yang kelima, mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Yang ketiga, jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi yaitu yang pertama, deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa sesuai dengan pendapat D. Images tahun 2007 halaman 5 mengungkapkan bahwa paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisannya. Argumentasi bisa disebut sebagai tulis eksposisi yang khusus. Yang keempat, eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan,
menyampaikan atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas untuk menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang kelima, persuasi. Menurut Tarigan tahun 1994, halaman 3, paragraf persuasi adalah karangan yang dapat menarik minat dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman pembaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Sedangkan menurut Cover tahun 2011, halaman 118, persuasi merupakan usaha untuk membujuk seseorang untuk mau mengikuti tujuan yang mengkehendaki tanpa paksaan. Yang keempat, metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Metode pembelajaran menulis adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya aspek keterampilan menulis. Adapun metode dalam menulis di kelas tinggi yaitu A. Metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang tekstur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam metode langsung terdapat 5 fase yang penting: fase persiapan dan motivasi, fase demonstrasi, fase pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Sebagai contoh, guru menunjukkan gambar banjir yang melanda sebuah desa atau melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan gambar. B. Metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan prosedur akhir. Sebagai contoh metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan perseorangan ataupun per kelompok. C. Metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian, interbidang studi dan antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam suatu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Adapun antarbidang studi artinya pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi, sebagai contoh antara bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lain. D. Metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. E. Metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. F. Metode kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan pembelajaran menulis yang sering dijumpai di SD adalah sebagai berikut. A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif
merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. B. Pendekatan integratif. Pendekatan yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. C. Pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini memfokuskan keterampilan peserta didik dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. D. Pendekatan tematis. Pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Yang keenam, tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Adapun tahap-tahapnya yaitu 1. Pra-menulis. Tahap pra-menulis merupakan tahap perencanaan yang mencakup beberapa langkah, yaitu A. Menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri. B. Melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis. C. Mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis. D. Mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis. F. Memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan penulisan. Yang kedua, penyusunan draft atau langkah-langkah penyusunan draft diantaranya adalah menyusun draft kasar, menulis kalimat pertama, menjabarkan draft kasar, membacakan jabaran draft, serta membacakan jabaran draft dengan tujuan untuk memperoleh respon dan masukan untuk memperbaiki tulisan. 3. Previsian. Pada tahap previsian ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu melengkapi isi draft, mengurutkan kembali, mengurangi, dan memperjelas. Dalam pembelajaran menulis, kegiatan previsian meliputi A. Berbagi tulisan dengan teman-teman kelompok. B. Berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-teman dalam kelompok maupun seluruh kelas. C. Mengubah tulisan dengan memperhatikan reaksi dan komentar baik dari guru maupun teman. Dan D. Membuat perubahan dan substansi dan draft pertama dan draft berikutnya sehingga menghasilkan draft akhir. Yang keempat, penyuntingan langkah-langkah. Dalam penyuntingan adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan ejaan, penulisan, dan penggunaan kata. Dalam tahap ini, siswa dengan bimbingan guru melakukan kegiatan antara lain membetulkan kesalahan bahasa tulisan, memperbaiki kaidah tata tulis, mengoreksi kembali isi tulisan, dan berbagai dengan teman untuk saling memperbaiki. Yang kelima, publikasi langkah. Dalam tahap publikasi adalah mengumpulkan karya siswa, mengelompokkan dan merencanakan bentuk publikasi. Kegiatan publikasi dilakukan siswa bersama guru berupa pemajangan di majalah dinding kelas maupun majalah dinding sekolah. Selain itu, pepublikasian hasil tulisan siswa bisa dikirim ke redaksi majalah anak. Menulis merupakan suatu proses kreatif yang membutuhkan cara berpikir luas sehingga dapat membangkitkan bakat dan minat siswa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata maupun bahasa saya yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.